Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Iman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Iman. Tetap semangat ya. Semangat. Bu Irma akan melakukan coaching kepada siapa? Kepada Bu Nur Pak Iman. Oh, Bu Nur Hidayah. Ya. Iya. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti dengan Bu Nur Hidayah? Oh iya, Pak Iman inginnya 3 ya. Tentang mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh iya, bagus sekali. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin mendengarkan secara aktif Pak Iman. Bagus Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan sama Bu Irma? Saya ingin coaching mencari dan menemukan solusinya sendiri sehingga permasalahannya dapat terpecahkan dengan baik. Oh baik, bagus sekali itu Bu Irma. Terima kasih. Semoga langkah coaching dengan Bu Nur Hidayah bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan selamat dan semoga sukses Bu Irma. Terima kasih Pak Iman. Amin. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik ya. Kalau badan cuman agak sedikit ada masalah gitu Bu. Iya, kita coaching dulu ya Bu Nur ya. Oke, Coba. siap. Ada masalah apa Bu Nur? Ada masalah apa? Saya terkadang melihat motivasi siswa belajar ya Bu ya, ketika sudah melewati duhur. Kan karena saya sekolahnya full day, pulangnya jam 3:30, jadi duhur di sekolah. Nah ketika jam-jam sesudah duhur itu kok kayaknya, bukan kayaknya sih, rawan ya Bu ya. Anaknya, siswanya itu sudah kelihatan lelah. Sudah kelihatan motivasinya berkurang. Nah saya itu bingung gitu bagaimana caranya supaya motivasinya agak naik sedikit lah gitu. Oh iya. Menurut Bu Nur, alasannya apa ya? Kalau yang saya cermati itu kecapean kayaknya Bu ya. Kecapean. Kan dari jam 7 kurang itu anak itu beraktivitas di sekolah, kemudian juga jenuh atau bosan. Yang ketiga yaitu kelelahan, kecapean kayaknya. Pernah nggak suatu hari Bu Nur mengajar tapi dengan anak-anak ceria setelah duhur? Pernah nggak ya? Pernah Bu, saya pernah melakukan ice breaking 2 jam pelajaran IPA. Saya melakukan ke anak-anak itu gini, 1 jam kita ice breaking ya. Itu anak-anak itu wah semangatnya itu sangat antusias sekali untuk belajar IPA. Nah kemudian juga saya mencoba untuk belum mencoba sih, masih diagendakan untuk belajar di luar kelas. Bagus Bu Nur, idenya ice breaking sangat bagus. Ya, betul. Belajar di luar kelas itu belum dilaksanakan ya Bu Nur ya? Belum, baru akan ya? Baru Bagus akan. sekali. Soalnya ketika ice breaking itu aja anaknya bosan ya Bu ya. Iya gitu, betul. ya. Berarti Bu Nur sudah ada 2 rencana ya? Ice breaking lagi, ice breaking lagi, dan akan keluar kelas. Coba ada lagi nggak Bu Nur ide lain supaya anak-anak motivasinya lebih meningkat? Di jam tertentu itu saya lebih ke relax ya Bu ya. Santai ya. Lebih santai gitu, tapi materinya ada yang disampaikan, cuman lebih ke ngobrol atau lebih ke bercanda, baru kelihatan anak-anak itu nggak ngantuk. Iya. Biasanya kalau sudah duhur kan ada acara botam juga, udah botam tuh ya pasti kan ngantuk, capek juga dari pagi. Nah saya pernah melakukan itu Bu. Dari 3 hal tersebut, menurut Bu Nur apa ya yang skala prioritas tertinggi yang paling membuat anak menjadi motivasinya bertambah? Iya, dari ketiga itu dari ice breaking, kemudian belajar santai relax, ya belajar di luar. Kayaknya lebih ke ice breaking ya Bu ya. Ice breaking ya. Anak-anak lebih antusias, euforianya berbeda gitu ketika sudah itu. Berarti Bu Nur harus mencari ice breaking yang menarik ya sekarang. Berarti saya harus lebih mengembangkan, harus lebih melek lagi tentang ice breaking yang sekiranya tidak membuat anak bosan. Karena kan kalau ice breakingnya itu aja anak juga bosan. Jadi saya harus lebih mencari referen lagi Bu tentang ice breaking. Iya, bisa di mana ya Bu Nur ya mencari ice breaking, kira-kira di mana ya? Kalau yang simple bagi saya itu biasanya di medsos Bu. Betul. Ya, di TikTok atau sama rekan sejawat yang sekiranya bisa berbagi ice breaking lainnya. Itu Bu. Bagus sekali Bu Nur. Jadi Bu Nur akan melaksanakan itu ya untuk motivasi siswa. Bu, sudah ada rencana, sudah ada tanggung jawab juga untuk melakukan itu. Wah, bagaimana Bu Nur nih? Udah ada rencananya, Bu Nur siap melaksanakannya? Insya Allah harus Bu.
supaya motivasi anaknya lebih berkembang lagi. Dan Nur yakin ya ini akan berhasil. Insya Allah Harus pasti yakin. harus berhasil. Ah, ya. iya Bu Nur. Insya Allah rencana Bu Nur sukses dan membuat motivasi anak lebih tinggi. Iya, Bu. Selamat menjalankan rencana aksinya Bu Ya, Nur. terima kasih Bu Irma. Alhamdulillah Bu Irma, kegiatan kucingnya sudah dilaksanakan dengan baik ya. Ya Alhamdulillah Pak. Tapi sebelum menutup kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Irma. Ya Pak. Yang pertama, pendapat Ibu tentang pelaksanaan kucing tadi gimana? Alhamdulillah menurut saya sih lumayan berhasil ya Pak. Dengan rencana pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Ya, Saya sudah mendengarkan bagaimana keluh kesahnya dari Koci. kalau alur ceritanya udah sesuai ya, udah dari sana. Saya juga tadi melihat alur ceritanya udah ada dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, aksi dan tanggung jawabnya sudah Ibu lakukan. Ya betul Pak. Dan juga saya ngamati pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, alhamdulillah berbobot juga. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir mungkin, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu dari hasil kegiatan kucing tadi? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai coach untuk lebih baik lagi agar Koci dapat menyelesaikan masalahnya secara lebih baik lagi. Misalnya saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Ya, bagus Bu Irma. Terima kasih, Mudah-mudahan Ibu selalu menjalankan peran jadi kucingnya lebih baik lagi, lebih Amin. bagus lagi, Amin. dan bisa meng-coach ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat Bu. Oh, bagus ya Pak Iman. Pak Iman ini mau meng-coach siapa ya? Pak Yudi Sarip. Oh, Pak Yudi Sarip. Oke. Kompetensi apa yang akan Pak Iman kembangkan? Dalam kegiatan kucing dengan Pak Yudi, saya akan melaksanakan kompetensi dalam hal mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus sekali ya Pak Iman ya. Tiga-tiga komponennya ingin Pak Iman lakukan. Nah, kompetensi mana yang akan Pak Iman observasi yang lebih spesifik lagi dari ketiga itu? Iya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh siap, oke. Kemudian indikatornya setelah tercapainya coaching ini Pak Iman apa? Setelah mendengarkan masalah yang diberikan oleh kucing, ya saya akan mendengarkan, lalu saya akan memberikan pertanyaan pemantik dan memberikan dia supaya ada solusi untuk menyelesaikan permasalahannya dia, sehingga dia mendapatkan rencana tindakan yang selanjutnya. Oke, siap, bagus ya Pak Iman ya. Mudah-mudahan lancar, sukses coachingnya dengan Pak Yudi. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Iman. Alhamdulillah ya bisa bertemu kembali. Ya Pak Iman. Apa yang ingin kita bahas dalam sesi coaching kali ini Pak Yudi? Ya, tujuan coaching kita hari ini Pak Iman, saya tuh memiliki permasalahan yaitu tentang kurangnya kreativitas siswa dalam pembelajaran Pak Iman. Di kelas Pak Yudi gitu? Iya betul, jadi minggu-minggu ke belakang ini aktivitas siswa tentang tingkat kreativitasnya kurang begitu bagus Pak Iman. Mereka seolah-olah malas gitu ya. Mereka ketika saya ajak diskusi atau mereka untuk memaparkan hasil diskusinya itu seolah asal-asalan gitu Pak Iman. Oke, mari kita identifikasi dulu permasalahan yang disebutkan oleh Pak Yudi. Menurut Pak Yudi, penyebab kurangnya kreativitas atau keterlibatan siswa dalam diskusi tersebut apa Pak Yudi? Nah, ada kemungkinan besar tingkat mereka untuk kreativitasnya turun itu karena mungkin materi pembelajarannya kurang begitu menarik ya Pak Iman ya. Setelah kurang menarik juga mungkin mereka tuh tidak punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang akan mereka kerjakan gitu Pak Iman, sehingga
kelihatannya ketika saya lakukan observasi mungkin hanya 1-2 siswa yang mereka mengerjakan, sementara 2 siswanya mereka acuh tak acuh terhadap pekerjaan itu, walaupun sudah saya coba tegur, saya coba dekati dengan pendekatan emosional, tetap aja ada lagi ketika saya perhatikan mereka kelihatan sungguh-sungguh, tapi ketika saya coba berpaling ke kelompok yang lain mereka acuh tak acuh lagi gitu Pak Iman. Terus apakah Pak Yudi sudah mencoba metode atau pendekatan tertentu untuk meningkatkan yang tadi disebutkan oleh Pak Yudi? Ya. Apa gitu? Ya Pak Iman, saya coba lakukan pendekatannya, saya gunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik buat semua siswa di dalam kelompok kecilnya Pak Iman. Nah, saya harapkan dengan pertanyaan pemantik itu mereka terpacu untuk meningkatkan kreativitas mereka. Tetapi ketika saya lakukan itu, ya hasilnya tidak signifikan juga Pak Iman gitu. Oh, Pak Yudi sudah berarti ya, tapi masih kurang maksimal lah ya. Betul Pak Iman. Nah, kira-kira untuk lebih spesifik lagi, apa rencana Pak Yudi untuk meningkatkan keterlibatan atau kreativitas siswa tersebut? Ya, saya baru berencana ya Pak Iman ya. Berencana itu saya akan menggunakan metode pembelajaran to stay Pak Iman. Iya. Jadi dalam satu kelompok itu nanti saya akan mencoba 2 tinggal dan 2 untuk berpindah tempat gitu ya Pak Iman. Mungkin itu yang akan saya coba lakukan Pak Iman. Itu ide yang bagus Pak Yudi. Jadi yang tadi pendekatan yang disebutkan Pak Yudi mudah-mudahan bisa membuat kreativitas siswa jadi meningkat. Kira-kira menurut Pak Yudi ada nggak teknik lainnya lagi yang akan diterapkan oleh Pak Yudi? Ya, jadi saya akan gunakan tadi metode pembelajaran to stay ya Pak Iman ya. Ya. Saya akan nanti membuat panduan supaya mereka itu memahami apa itu teknik to stay tersebut ya Pak Iman. Ya. Nah, di sini akan saya konsepkan tentang tadi materi pembelajarannya tentang topologi jaringan Pak Iman ya. Nah, dalam topologi jaringan itu nanti akan dibuat satu kelompoknya 4 siswa Pak Iman. Nah, dari 4 siswa ini nanti per kelompok itu akan dibagi 4 kelompok ya Pak Iman ya, 4 kelompok. Nanti ada 1 siswa yang mengerjakan topologi star, topologi ring, topologi bus, dan topologi tree. Nah, dari situ nanti saya akan menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus membuat topologi jaringan itu dalam bentuk gambar Pak Iman. Nah, ketika sudah membuat gambar, mereka harus memahami apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing topologi tersebut. Itu rencananya Pak Iman ya. Ya. Nah, setelah mereka diskusi tentang tersebut, nanti ketika pelaksananya dicoba 2 siswa stay di kelompoknya untuk menjelaskan pada to stray dari kelompok lain. Jadi nanti kelompok yang lain berkunjung pada kelompok tertentu. Oh iya iya. Dan nanti mereka menjelaskan tentang topologi ini seperti apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nanti juga yang tadi bertamu ke yang lain akan menjelaskan di kelompok yang lain tentang topologi yang akan diajarkan. Nah, setelah nanti selesai mereka melakukan to stray itu, nah, mereka akan mengambil kesimpulan masing-masing dan nanti akan saya coba pacu dengan pertanyaan pemantik. Siap. Mudah-mudahan dengan seperti itu saya mencoba pembelajaran yang baru seperti itu, mudah-mudahan bisa lebih kreativitas lebih meningkat gitu Pak Iman. Rencana Pak Yudi yang akan dilaksanakan kira-kira kapan? Ya. Atau butuh tambahan atau butuh dukungan apa lagi? Ya, paling pertama adalah yang saya butuhkan adalah saya akan 1 minggu ini akan saya persiapkan semua metode pembelajaran, rencana pembelajarannya, termasuk literatur untuk diberikan ke siswa ya Pak Iman ya. Nah, nanti setelah itu baru 1 minggu ke depannya saya akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode to stay gitu Pak Iman.
Bagus Pak Yudi. Oh, berarti nanti sesudah Pak Yudi melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Pak Yudi, kita akan jadwalkan sesi coaching kembali ya Pak Yudi 2 minggu berikutnya. Oh iya Pak Iman, saya sepakat dengan Pak Iman. Jadi saya mengharapkan ketika ada pembelajaran metode pembelajaran yang akan saya gunakan yang baru ini, saya ingin ada observer yang melihat perkembangan proses pembelajaran saya seperti apa, sehingga nanti ke depannya ketika ada permasalahan lagi saya akan lebih lakukan lagi coaching dengan Pak Iman gitu Pak Iman. Saya sepakat. Semoga rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Yudi berjalan lancar dan kita akan jadwalkan sesi coaching berikutnya 2 minggu dari sekarang ya Pak Yudi. Amin ya Pak Iman. Semoga terlaksanakan dengan baik, selamat, dan mudah-mudahan sukses Pak Yudi. Amin. Terima kasih Pak Iman atas coachingnya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu. Oh, Pak Iman kelihatan ceria sekali ya sekarang. Alhamdulillah. Aduh. Apa yang sudah Pak Iman lakukan ketika coaching dengan Pak Yudi? Alhamdulillah saya mendengarkan dengan aktif permasalahan yang diberikan oleh Kuci yaitu Pak Yudi, Ya. dan saya melakukan present, terus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Yudi, Oh iya. sehingga Pak Yudi alhamdulillah mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak Yudi. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti berjalan dengan lancar dan sukses ya, sehingga menemukan solusi terbaik untuk permasalahannya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan supaya kegiatan coaching ini lebih baik lagi atau bisa dilakukan? Selalu memberikan, selalu mendengarkan dengan aktif pada Kuci, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci bisa memberikan solusi yang dapat dilaksanakan sehingga permasalahannya dapat diselesaikan. Iya, bagus sekali ya Pak Iman. Ya, selamat sukses. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya kita bisa, Bapak bisa mempraktikkan kegiatan coaching ini dengan rekan sejawat ataupun di sekolah nanti. Terima kasih Pak Iman, hebat. Assalamualaikum Pak Iman, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Yudi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini untuk melaksanakan coaching ya Pak Iman ya. Iya Pak Yudi. Kira-kira tujuan coaching kita hari ini akan membahas tentang apa Pak Iman? Tujuan coaching kali ini saya ingin ya curhatlah dengan Pak Yudi. Soalnya di kelas saya itu siswa itu terlihat kurang minat belajar. Jadi saya ingin meningkatkan minat belajar siswa saya di kelas Pak Yudi. Emang terlihat mereka itu kurang termotivasi belakangan ini. Baik Pak Iman, jadi tujuan coaching kita hari ini yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa ya Pak Iman ya? Iya betul Pak Yudi. Nah kira-kira menurut Pak Iman penyebab kurangnya minat belajar siswa itu karena apa Pak Iman? Kalau menurut saya mungkin materi pelajaran yang kurang menarik bagi mereka, atau juga mungkin siswa itu kesulitan memahami materi yang saya ajarkan. Baik, jadi penyebab kurang minatnya belajar siswa itu karena materinya mungkin kurang menarik, gitu ya, salah satunya. Nah, dari hal tersebut, Pak Iman ya, kira-kira langkah apa saja yang Pak Iman atau metode apa yang kira-kira Pak Iman sudah lakukan? Kalau saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tapi saya akan mencoba beberapa variasi lagi dalam penyampaian materi. Terutama saya ingin menggunakan media visual atau media audio visual, tapi hasilnya tetap belum terlalu signifikan Pak Yudi. Oh begitu ya, walaupun Pak Iman sudah mengubah metode pembelajaran tadi dengan audio visual, tetapi ternyata motivasi siswanya juga belum signifikan terhadap proses pembelajaran tersebut ya, minatnya. Nah, kira-kira Pak Iman punya lagi nggak cara untuk supaya mereka punya minat belajar?
Saya berpikir mungkin mencoba metode pembelajaran berbasis proyek, Pak Yudi. Di mana siswa mungkin akan lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran yang berbasis proyek tersebut. Dan saya juga akan menyesuaikan materi dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut, Pak Yudi. Ya, baik. Jadi Pak Iman, tadi langkah selanjutnya akan mencoba ya, supaya minat belajar siswa meningkat lagi, kita menggunakan metode project ya. Ya, Nah, dan juga disesuaikan dengan profil belajar mereka, yaitu sesuai dengan bakat minat siswa tersebut ya. Itu hal yang bagus Pak Iman menurut saya. Gitu. ya, saya berpikir juga bahwa hal tersebut akan membantu untuk memotivasi belajar siswa saya di kelas. Ya, baik Pak Iman. Kira-kira langkah apa yang ingin Pak Iman lakukan untuk pertama kali sehingga metode pembelajaran berbasis proyek itu bisa dilakukan? Yang pertama, langkah yang saya akan ambil yaitu saya akan mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa melalui kuesioner. Kemudian saya akan merancang proyek pembelajaran yang relevan dan menarik bagi mereka, Pak Yudi. Iya. Baik Pak Iman, ketika sudah melakukan itu kira-kira apa yang diperlukan Pak Iman? Saya membutuhkan waktu kira-kira beberapa hari ke depan untuk membuat kuesioner dan merancang proyek yang berhubungan dengan pembelajaran yang saya tadi sebutkan, yaitu pembelajaran berbasis proyek, Pak Yudi. Ya, Dan saya juga akan mencari referensi tambahan yang mendukung untuk pembelajaran berbasis proyek. baik. Kira-kira Pak Iman akan memulai pembelajaran berbasis proyek itu kapan? Ya 1 minggu ke depan, Pak Yudi. Saya perlu waktu untuk menyusun instrumen kuesioner tersebut dan rancangan proyeknya. Ya kira-kira minggu depan, Pak Yudi. Ya, baik. Jadi minggu depan Pak Iman itu akan melaksanakan metode pembelajaran berbasis proyek dan diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswanya ya Pak Iman ya. Ya, dengan membuat kuesioner Ya, tersebut. mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Pak Iman. Ya. Nah, untuk mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran setelah Pak Iman melakukan coaching ini, kira-kira kita akan melaksanakan coaching lagi ya Pak Iman untuk Ya. yang pra observasi atau tindakan pembelajaran Pak Iman. Kira-kira berapa lama lagi kita bisa ketemu Pak Iman? Ya, saya 1 minggu untuk menyusun kuesioner dan merancang proyek, dan minggu depannya saya coba laksanakan di kelas, dan kita mungkin evaluasi lagi di 2 minggu berikutnya, Pak Yudi. Baik, jadi evaluasi terhadap pembelajaran berbasis proyek itu akan dilaksanakan 2 minggu lagi ya Pak Iman Ya. ya. Nanti kita bisa bertemu lagi 2 minggu ke depan ya Pak Iman ya. Selamat mencoba metode pembelajaran berbasis proyek, mudah-mudahan lancar semuanya Pak Iman. Amin. Terima kasih Pak Yudi atas coachingnya. Semoga saya bisa melaksanakan tindakan yang akan saya laksanakan. Ya, sama-sama Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.